Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bi ta'limil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kembali bisa melanjutkan majelis ilmu kita menadaburi surah-surah Al-Quran, dan kita sampai pada surat yang ke-65 atau surat sebelum terakhir dari juz 28. Masih ada satu surat lagi, yaitu surat At-Tahrim. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini selain menambah wawasan juga meningkatkan keimanan, berbagai tradisi kebaikan yang telah dibiasakan Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita teruskan. Amin Allahumma. Meskipun kajiannya At-Talaq, tetapi sebenarnya tema utamanya adalah takwa. Nah, nanti ada beberapa pengulangan, dan khususnya di saat krisis atau terjadi prahara, seseorang yang bertakwa selalu akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-Talaq ini disebut juga surat An-Nisa As-Sughra. Surat An-Nisa yang asli panjang ayatnya, tetapi surat At-Talaq ini disebut dengan surat An-Nisa As-Sughra. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat proteksi terhadap perempuan. Jadi kalau judulnya adalah memproteksi supaya tidak terjadi kezaliman yang dialamatkan kepada perempuan, maka surat At-Talaq ini adalah Allah SWT memperuntukkan khusus bab tersebut. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Yang pertama, panggilan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dipanggil bukan sebagai person, tetapi sebagai fungsinya. Secara fungsi, beliau memerankan seorang nabi di sini, utusan Allah yang membawa risalah. Yang kedua, menariknya kalau secara gramatikal, ini gramatikal yang sederhana, saya kira bapak dan ibu bisa. Kalau dalam bahasa Arab, ya ayyuhan nabi itu adalah bentuknya single, maka harusnya kata berikutnya adalah idza talaqta, harusnya demikian. Jika engkau satu menceraikan istri. Tetapi di sini yang terjadi menariknya adalah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum. Talaqtum itu bentuknya apa? Plural. Ini bermakna bahwa Rasulullah SAW itu di belakangnya ada yang mengikutinya. Ini satu. Yang kedua, selain itu juga bahwa panggilan antum, talaqtum itu adalah untuk membesarkan orang yang menghormati orang yang diajak bicara. Nah, jadi kalau kita ketemu orang itu manggilnya langsung kamu, satu single dalam bahasa Arab anta, nah itu berarti kita anggap dia sejajar atau itu paling mentok. Nah, kita akan dia lebih kecil dari kita. Jadi seringnya dalam bahasa Arab ungkapannya itu adalah bentuknya plural, meskipun yang dihadapi adalah satu orang. Nanti ada bentuk halus, lebih halus lagi dari itu, tetapi dalam penggunaan khitab ini adalah untuk menghormati orang yang diajak bicara. Karena ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini Rasul ingin supaya umatnya menghormatinya, tidak semata sebagai satu orang Muhammad, tetapi ini adalah membawa nubuwah dan risalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza talaqtumun nisa, karena peristiwa talak ini menandakan bukan sesuatu yang dalam tanda kutip mohon maaf tabu, karena ini adalah satu solusi. Dan makanya Rasulullah SAW juga mencontohkan. Jadi kalau ditanya pernahkah Rasulullah SAW menceraikan istrinya? Pernah jawabannya. Jadi Rasulullah SAW pernah menceraikan istrinya dan pernah merujuknya, karena ini juga berdasarkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa panduannya? Idza talaqtumun nisa, jika engkau Muhammad dan juga orang yang mengikutimu
nanti menceraikan istrinya, maka ceraikan li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maka ceraikanlah dengan cara yang tepat supaya ngitungnya enak. Karena kalau dicerai tidak tepat, ngitungnya sulit. Cerai yang tepat adalah dicerai dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan badan. Jadi kalau sudah habis hubungan badan dicerai, nah itu tidak etis, secara etika tidak tepat. Meskipun boleh, bisa. Tetapi sebenarnya kalau dia mau bercerai padahal sudah berhubungan badan, berarti ditunggu dulu dong. Nah, proses. Kalau mau menceraikan, cerainya setelah haid, dan setelah haidnya bersih baru dicerai. Nah kalau sudah terlanjur bercerai, sudah terlanjur dicerai bagaimana? Ya jatuhlah cerai itu, tapi nanti hitungannya menjadi ribet. Makanya kalau seseorang bercerai itu, sebelum bercerai dia harusnya mikir dulu. Supaya apa? Benar nggak keputusannya? Jadi ini ada makna lain di sini. Karena ketika seorang perempuan atau istrinya dalam keadaan haid dan dicerai, maka cerainya atau talaknya jatuh, talak satu, ya. Tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena mentalaknya dalam keadaan tidak baik. Yang pertama dalam keadaan haid. Atau sebenarnya dia justru mohon maaf habis berhubungan badan langsung dicerai, itu juga lebih tidak bermoral. Berarti ada something, dia tidak punya sesuatu. Maka di sini Allah SWT menegaskan wattaqullaha rabbakum, bertakwa. Ini urgensinya. Seseorang yang bertakwa itu ketika dia menceraikan istrinya, dia berpikir masak-masak dan menceraikannya saat yang sangat tepat. Tidak dalam keadaan istrinya haid, tidak dalam keadaan suci dan dia sudah mencampuri istrinya, tidak dalam keadaan istrinya murung, dalam keadaan sudah siap dikatakan, saya ceraikan kamu satu, saya jatuhlah talak satu. Meskipun perkataan talak ini sendiri kan ada yang direct, ada yang tidak direct ya. Misalnya kalau kamu mau pergi ke sana akan jatuh talak saya satu. Atau kalau kamu keluar rumah malam ini jatuh talak saya satu. Ternyata istrinya keluar betulan, maka secara otomatis talaknya jatuh satu. Nah ini hal-hal yang bersifat teknis itu sudah dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah. Di sini sebagai finishing lagi untuk memproteksi istri atau perempuan. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan engkau usir, jangan engkau keluarkan dari rumah mereka, dan jangan sampai engkau izinkan mereka keluar rumah. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali istri kamu itu mohon maaf melakukan fahisyah. Fahisyah itu ketika disebut di dalam Al-Quran, maka kemungkinan besar arti pertamanya itu berzina. Nah, kecuali ini memang saking panasnya dan memang dia menjumpai istrinya berzina dengan laki-laki lain, apalagi itu berzinanya di rumah, maka ada alasan untuk mengeluarkan istrinya, mengusir, itu dibolehkan. Karena itu disebut dengan fahishatin mubayyinah. Jadi talaknya sudah jatuh dan kemudian dia diusir. Nah permasalahan kemudian dia menuduh, nah itu nanti ada hukum lain. Kalau dia mencerai saja tapi tidak menuduh, tapi dia keluarkan istrinya, itu akan mendapatkan alasan yang jelas. Nah nanti pasti ada tindak lanjut berikutnya. Kalau dia kemudian sampai menyebutkan alasan itu karena istrinya berzina, nah berarti ini sudah masuk dalam ranah disebut dengan li'an, dan itu diatur dalam surat tersendiri, itu surat An-Nur. Dan juga jika dia keluar rumah, jangan sampai engkau izinkan keluar rumah. Nah ini kenapa? Supaya adem dulu permasalahannya. Nah ini para ulama membahas apakah orang yang habis dicerai dan masih dalam iddahnya itu tidak benar-benar tidak boleh keluar rumah. Dan ini yang difahami oleh masyarakat sekarang, terutama kalau justru cerainya itu adalah cerai mati. Padahal kalau cerai mati itu kan sudah bebas, artinya dia tidak punya suami. Dan itu ada yang disebut dengan ihdad, ada yang disebut dengan iddah. Ihdad itu masa berkabung. Kalau iddah itu masa tabriatur rahim, membebaskan rahimnya, ada isinya atau tidak. Nah, kalau ihdad itu ada yang berpendapat minimal 3 hari, ada yang berpendapat 1 pekan, ada yang berpendapat 1 bulan, ada yang berpendapat sampai habisnya iddah. Tapi ini para ulama berbeda pendapat sebenarnya. Tapi masyarakat kita kalau ada orang meninggal ya udah selama sekian
4 bulan 10 hari dia nggak boleh keluar rumah. Kasihan juga, padahal kan dia juga suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga, kemudian meninggal, anaknya perlu dicarikan nafkah. Nah ini ada kendala. Nah justru yang sebenarnya dilarang keluar itu kalau seseorang habis dicerai dan dia masih dalam keadaan iddah. Nah gimana saya mau masuk kantor misalnya kan? Nah ini kan ada kondisi tertentu. Maka sebenarnya wala yakhrujnya di situ bukan berarti tidak keluar rumah. Dia tidak keluar rumah itu dalam artian dia tidak mengeluarkan permasalahan itu, mengadukan kepada orang lain. Jadi ada jaminan tidak mempermalukan masalah mereka. Karena kalau seseorang diceraikan, itu sebagian ulama tidak diharuskan mendatangkan saksi. Tapi nanti kalau dirujuk, nah itu harus ada saksinya. Karena itu semi akad baru, padahal bukan akad. Jadi dirujuk kembali. Nah, saya baca teruskan ya. Wa tilka hududullah. Ini adalah hudud. Nah, makanya kalau kita mendengar kata hudud, hudud itu seringnya adalah dikonotasikan kepada potongan, qisas, padahal hudud itu banyak. Habis baca ayat warisan itu di belakangnya juga tilka hududullah. Hudud itu adalah batasan dan keputusan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Orang yang melampaui batasan Allah adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Dan kita tidak tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merencanakan sesuatu yang baru. Ya. Perceraian dibolehkan ya, tapi harus dengan ketentuan tadi yang sudah disampaikan supaya mudah dihitungnya. Baik. Saya lanjutkan. Pada saat iddahnya sudah mau habis, apa yang harus dilakukan? Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau sudah misalnya, kan iddahnya itu salasata quru ya. Salasata quru itu berbeda pendapat, ada yang bilang 3 haid, ada yang bilang 3 bersih. Jadi kalau menurut mazhab yang 3 haid, dicerai sekarang bersih, berarti ditunggu sampai 3 kali haid. Begitu haid yang ketiga, dia sudah warning. Begitu bersih udah habis, tidak bisa dirujuk. Kalau mau dirujuk harus dengan akad nikah yang baru. Nah, kalau yang bersih berarti haidnya cuma 2 kali. Dicerai sekarang dalam keadaan bersih, belum berhubungan suami istri, kemudian istrinya haid, bersih lagi, haid lagi. Nah, begitu masuk masa bersih, maka dia harus siap-siap. Begitu nanti datang haidnya udah habis. Itu masa iddahnya. Kalau dia ingin mengambil istrinya kembali harus dengan akad nikah yang baru. Nah, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Kalau pada saat akan merujuk perlu didatangkan 2 saksi. 1 saksi dari keluarganya, keluarga laki-laki, 1 saksi dari keluarga perempuan. Bahwa ini istri saya rujuk dari talak 1. Berarti masih tinggal 2 kesempatan talak. Ini untuk menghitung itu ya. Kenapa? Karena beda, talak 1 dan 2 itu masih bisa dikembalikan tanpa akad. Kalau sudah talak 3, bukan hanya tidak bisa dikembalikan dengan akad. Kalau ingin kembali, syaratnya lebih berat lagi. Dia harus merelakan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian dicerai, tapi tidak boleh di situ akal-akalan. Disebut dengan muhalil ya. Kalau udah di talak 3 tapi dia masih mencintai istrinya. Aduh, saya masih pengen kembali sama istri saya. Nah, akhirnya dia sewa orang itu untuk menikahi istrinya, tapi dia bilang jangan kamu apa-apa istri saya. Nah, itu disebut dengan muhalil. Nah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Nah, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, di sini keputusan memang sulit, tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau orang bertakwa, ini diulang yang kedua kalinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu pada saat memang keputusan sulit, kita sudah bermusyawarah, kita putuskan, kita cerai. Tidak ada masalah, Allah akan memberi jalan keluar yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan memberi rezeki pada orang yang bertawakal kepadanya. Innallaha balighu amri, akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, karena Allah sudah menakar-nakar segala sesuatu. Kenapa demikian? Begini, rezeki Allah itu banyak. Nanti kalau memang itu istrinya akan kembali lagi, akan dirujuk kembali.
meskipun iddahnya sudah habis. Kalau itu bukan istrinya, berarti dia akan dicarikan penggantinya lagi. Jadi sebenarnya rileks saja. Tapi ini jangan disalahpahami, berarti seseorang bisa cerai nikah, bukan. Ini dalam artian seseorang ketika dalam prahara itu dia harus dia pegang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pegang, ya mungkin dia pertimbangan, kalau saya menceraikan istri saya, atau kalau saya diceraikan suami saya, nanti nasib anak-anak saya gimana? Itu juga bagian dari pertimbangan orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu saya mau calling down, saya mau mengalah untuk kebaikan anak-anak saya. Tapi itu tidak harus. Kalau memang ternyata setelah dipertahankan ternyata menimbulkan kezaliman yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar, maka Allah SWT adalah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu rezeki tidak hanya berbentuk materi. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini diulang lagi, tetapi sebelum itu di sini ada penjelasan. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidna. Ini membicarakan perempuan yang sudah menopause, yang sudah berhenti haidnya. Kalau tadi pada perempuan yang normal, sekarang kalau perempuannya sudah usianya sudah selesai masa suburnya, mungkin bingung. Gimana kalau nggak datang haid-haidnya, akan menjadikan menghitungnya 3 kali haid 3 kali bersih, bagaimana? Maka kata Al-Quran, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maka iddahnya itu 3 bulan dari sejak dijatuhkannya talak. Jadi kalau talaknya hari ini, berarti tanggal yang sama 3 bulan yang akan datang itu masanya iddahnya habis. Demikian juga kalau kamu kebingungan menghitung meskipun itu masih haid, itu juga boleh dihitung berdasarkan 3 bulan. Jadi fungsi dasarnya perkiraannya itu adalah masa menunggunya itu adalah 3 bulan. Dan semasa 3 bulan itu sang perempuan tidak boleh menerima pinangan dari orang lain. Jadi harus dihabiskan betulan masa iddahnya. Sementara wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Orang-orang yang sedang hamil ketika dicerai sama suaminya, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Nah, diulang di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena nanti pada saat dia dicerai dalam keadaan hamil, sudah bertakwa saja. Orang yang bertakwa itu akan diberikan kemudahan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Diulang lagi. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Ini dalam 5 ayat saja, perintah ataupun sindiran ataupun yang menjelaskan tentang takwa itu diulang sebanyak 4 kali. Jadi ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau ada pepatah ya, orang yang dinikahi seorang yang bertakwa beruntung sekali. Seorang perempuan yang dinikahi laki-laki yang bertakwa dia beruntung. Wa in ahabbaha akramaha. Jika laki-laki ini mencintainya, maka akan dimuliakan itu perempuan itu. Wa illam yuhibbaha, kalau dia tidak mencintai perempuan ini, lam yudlimha, dia tidak akan pernah mendolimi sang perempuan. Kenapa? Dia bertakwa. Maka beruntung sekali seorang perempuan yang dinikahi laki-laki yang bertakwa. Dan juga sebaliknya, seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang bertakwa juga beruntung. Kenapa? Ya, karena ini dia siap menerima risiko apapun juga. Karena pada dasarnya seorang perempuan dan juga anak-anaknya yang memberi rezeki itu bukan suaminya, tetapi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dijelaskan kembali tadi, orang yang bertakwa adalah yang pertama Allah memberikan makhraja. Nah, yang kedua memberi rizki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Jadi ini satu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan urgensi masalah takwa dalam surah ini itu 4 kali dalam masalah talak, plus nanti ada 1 kali di ayat yang 10 yang bismillah jika ada kesempatan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua menjelaskan tadi sudah ya, iddahnya perempuan yang tidak haid 3 bulan. Demikian juga kalau kita kesulitan menghitung. Nah, perempuan yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan. Jadi misalnya dia dicerai hari ini, minggu depan melahirkan, apakah menunggu sampai 3 bulan? Jelas tidak. Begitu sudah melahirkan, habis masanya. Tidak harus menunggu sampai 3 bulan. Jadi kalau
antara hamil dan antara 3 bulan, mana yang paling dipakai adalah hamilnya. Kalau misalnya sudah 3 bulan tapi belum melahirkan, ya berarti belum habis masa iddah. Itu dicerainya itu masih awal-awal, ya. Ternyata kemudian hamil 8 bulan lagi baru melahirkan. Nah, 8 bulan itu disebut dengan iddah. Tapi kalau 2 minggu kemudian melahirkan, maka iddahnya otomatis habis. Ini untuk apa? Untuk menjaga perempuan supaya tidak dizalimi. Kalaupun dia dalam posisi hamil, nanti ada lagi penjelasan di ayat berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa ini, keputusannya menceraikan istrinya itu akan diampuni. Misalnya kalau dia bertakwa menceraikan istrinya, Allah akan ampuni itu kesalahan-kesalahan dan akan diganti dengan pahala yang lebih baik. Apapun alasannya, kalau seseorang itu bertakwa, dia menceraikan istrinya, dan sang istri seandainya pun dia meminta bercerai dan dikabulkan suaminya, tapi dasarnya adalah ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka berdua. Karena enak sekali ya kalau terjadinya perceraian itu tidak didahului dengan konferensi pers, kan gitu. Cerai pakai konferensi pers. Alhamdulillah. Sudah gitu kemudian diekspos. Nah, sudah gitu kemudian hal-hal yang tidak penting menjadi santapan publik. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena para ulama mencontohkan, saya tidak sebut namanya, seorang ulama dalam salah satu ceritanya, beliau menceraikan istrinya. Padahal luar biasa, hidupnya harmonis. Ini dalam proses hukum persaksian. Kalau kita mungkin pengadilan agama ya di zaman kita, murid-muridnya bertanya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Misal, saya ini marah. Apa urusan kamu bertanya? Dia itu istri saya. Diam. Kemudian setelah selesai betul prosesnya ditunggu, udah habis iddahnya, udah selesai, tanya lagi, kami masih penasaran, kenapa Anda menceraikan istri Anda itu? Apa kata sang ulama ini? Sang alim ini mengatakan, si fulan itu sekarang adalah bukan istri saya, maka saya wajib melindungi aibnya. Dia sama dengan muslimah yang lain. Artinya apa? Gak ada urusan itu. Ini saya cerai ketika dalam prosesnya masih istri saya, mau atau ini aib kan antara saya dan istri saya. Ketika sudah dicerai, nah itu juga gak ada urusan. Ini karena juga bukan urusan saya, dia sudah bukan menjadi istri saya. Nah, saya juga tidak boleh membongkar aibnya. Harusnya demikian, karena pernikahan dan perceraian itu di dalam agama kita disebut dengan ahwal syahsiyah. Apa artinya ahwal syahsiyah? Masalah-masalah yang privat, jadi tidak diurusi oleh orang lain. Nah, ini saya lanjutkan. Mungkin ini adalah ayat yang terakhir yang kita akan tulis sekarang. Ini konsekuensi setelah perceraian. Apa? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudkum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Artinya, tempatkanlah mereka, beri tempat tinggal mereka. Tempat tinggalnya itu tempat tinggal yang layak sebagaimana engkau punya tempat tinggal. Jadi begini, kan tadi patokannya, ketika seseorang bercerai, maka istrinya itu tidak benar-benar 100% lepas dari dirinya. Artinya apa? Tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Jadi statusnya dengan saya gimana? Ya masih tidak 100% lepas. Makanya ketika dicerai, jadi haram. Kamu jadi gak halal lagi bagi saya. Tidak halal dalam perhubungan suami istri, tidak boleh. Tetapi dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Jadi statusnya masih dia tinggal serumah. Tidak apa-apa, selama masih dalam masa iddah. Karena ini tolak raj'i. Jadi kalau sudah tolak bain, itu tidak boleh serumah lagi. Jadi kalau sudah masih dalam masa iddah, itu justru dia masih tinggal di dalam rumahnya dan tidak boleh diusir dari situ. Nanti kalau permasalahan, saya nggak mau lagi serumah sama dia, itu urusan lain, tapi jangan keluarkan dia dari rumahnya. Okay. Dan jika istri itu sedang hamil, ya, maka berikanlah kepada mereka, ini ayatnya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadhna hamlahun. Maka kasih dia nafkah sampai melahirkan. Nah, masih dalam masa iddah kan, tanggung jawab dia. Ini istrinya belum dilepas 100%. Kemudian yang dikandungnya adalah anak dia. Fa in arda'na lakum, ketika sudah melahirkan dan menyusui,
fa'atuhunna ujurahun, karena dia sudah selesai iddahnya, maka ini statusnya sudah bukan istrinya lagi. Ketika dia menyusui anaknya, dia harus diberi upah. Tetap harus diberi upah. Tapi nanti permasalahan ibunya mengatakan, nah ini anakku kok, ini tanggung jawab, udah usah, saya nggak perlu itu, itu. Ya alhamdulillah kalau begitu. Nah, diharapkan demikian. Tidak apa-apa. Tetapi dia wajib memberikan upah karena ini sudah bukan istri. Kalau istrinya menolak, tidak boleh dipaksa. Ya. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ya. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau dia tidak mau menyusui, tidak boleh dipaksa. Kamu harus mencarikan perempuan lain yang mau menyusui anakmu, dan kamu wajib memberikan upahnya. Jadi kewajiban memberi upah itu ada pada ayahnya. Nah, sementara ibunya dia tidak wajib. Kalau dia menolak misalnya menyusui, tidak apa-apa. Kalau dia menyusui, dia minta upah, memang itu kewajibannya. Ya, dia minta kepada suaminya. Nah, ini sekali lagi, ini juga untuk proteksi ya. Nah, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Orang kalau dia kaya, ya diberikan, jangan pelit. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Sementara orang yang mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan kesulitan dalam rezekinya, dia sudah bercerai, yang dicerai istrinya hamil, apalagi kalau memang perceraian itu adalah tersulut dari faktor ekonomi, bagaimana dong? Itu kewajiban bagi dia. Kalau memang tidak ada, ya diberikan yang ada. Nah, istri yang bertakwa juga tidak akan banyak nuntut. Kenapa? Karena tahu kesulitan yang dialami oleh suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup di ayat ke-7 ini, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak mentaklif kecuali yang diberikan kepadanya. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Maka kita di sini kalau membayangkan dari 7 ayat yang kita baca tadi, ya, apa kesimpulan yang Allah berikan kepada seorang Rasul? Dan Rasulullah SAW itu dalam sejarahnya, salah satu istri yang pernah diceraikannya adalah Hafsah, anaknya Umar. Tapi kemudian dirujuk kembali, ya. Belum sampai iddahnya habis, itu Hafsah dirujuk kembali. Karena nanti ayat surat berikutnya yang akan datang, surat At-Tahrim, itu juga dipicu oleh sikap Hafsah. Makanya Umar pernah marah besar pada anak perempuannya Hafsah karena membuat Rasulullah SAW dalam keadaan sulit, dan juga pernah menceraikan karena ada beberapa kasus. Nanti kalau sudah sampai waktunya di dalam surat At-Tahrim, kita akan bicarakan bersama. Nah, Rasulullah SAW ini yang dilakukan beliau menjadi tasyrik, diikuti oleh yang lain. Nanti Ibnu Umar juga memberikan fatwa, karena ada seorang sahabat yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, itu hukumnya bagaimana? Tadi sudah dibahas. Dalam keadaan haid, cerainya sah, tapi dia berdosa. Dalam keadaan bersih, dia sudah menggauli istrinya, cerainya sah, tapi secara etika itu tidak benar. Jadi sama aja. Pagi dia atau siang marah-marahin, maki-maki istrinya, malam-malam dia deketin merayu istrinya. Itu kan boleh nggak? Ya boleh aja, tapi secara etika bagaimana? Tidak nyaman seperti itu. Karena ini adalah suami istri itu sesama manusia punya perasaan. Nah, perasaan ini, perasaan saling menghargai itu yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ketakwaan itu. Yang terakhir, nanti ada sekitar 5-10 menit kita buka dialog. Masalah perceraian itu diatur di dalam Al-Quran sampai ada satu surat yang disebut dengan surat tolak. Sebaliknya tidak ada. Ada nggak surat nikah? Nggak ada. Kenapa? Tidak usah disuruh orang pada nikah. Ada juga sih orang disuruh nikah nggak nikah. Nah, itu nggak tahu kenapa. Harusnya dia baca dalam hadisnya nikah sunnati, tapi karena dia tidak bisa baca nikah sunnati, jadi nggak nikah dia. Misalnya nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini sampai ada satu surat di dalam Al-Quran itu judulnya apa? Diatur luar biasa. Karena ini adalah untuk memproteksi perempuan dan memproteksi anaknya. Ini luar biasa. Jadi kalau terjadi peristiwa perceraian, maka yang diproteksi itu adalah perempuan dan anaknya. Yang laki-laki diproteksi sama Allah.
Proteksinya apa? Bertakwa. Kalau dia bertakwa, gak usah bersedih. Karena nanti ada masa dia membuat dia blank. Misalnya nanti dalam biasanya kalau dalam talak itu harusnya talak ya, ketika sudah terjadi talak, pertama anak itu larinya kepada ayahnya, itu al-aslu, bukan ke ibunya. Karena kan tadi begitu dia lepas, ibunya sudah tidak ada kewajiban menyusui. Maka secara otomatis sebenarnya anak itu di bawah tanggung jawab ayah. Makanya nanti kalau itu tapi nanti dalam persidangan perceraian itu kenapa hak asuh anak itu terjadi perbedaan? Nah, itu nanti ada maslahat lain-lainnya. Tapi al-aslu, aslinya seorang laki-laki ketika bercerai dengan istrinya, maka anaknya itu 100% menjadi tanggung jawab dia sampai besar, menyusui, sekolah, tempat tinggalnya itu semua dibiayai oleh ayahnya. Dan ada istilah mantan ayah, itu ayahnya. Mantan istri, mantan suami ada, tapi itu meskipun sudah berpisah dengan ibunya, tetapi itu adalah tetap ayahnya. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal teknis atau yang berkenaan dengan ayat, saya persilakan. Masih ada sekitar 10 menit untuk kita dialogkan. Sementara itu, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Masih ada 7 menit lagi sampai jam 1. Oke, silakan. Pak Amir, ada lagi? Ya, dari ibu-ibu, Pak Erna liatin ada nggak pertanyaan? Pak Amir dulu ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya tidak berkaitan kajian siang ini boleh saja. Mengenai pendapat memotong hewan kurban Ustaz. Karena ada pendapat bahwa itu yang berkurban harus memotong sendiri Ustaz. Jadi misalnya saya berkurban, hukumnya memotong kurban bukan membeli hewan kurban gitu. Gimana Ustaz? Terus kemudian ada kurban yang ada beberapa lembaga yang membuat program untuk kurban yang di daerah-daerah terpencil atau di negara lain. Gimana hukumnya? Jangan sabar tak sebelum. Mungkin yang kalau bicara yang itu untuk hak warisnya masih nyambung atau enggak? Ya anak atau anak muda itu anak bapaknya cerai, anak-anaknya itu masih dapat hak waris dari bapaknya enggak? Masih ada ya? Masih tetap ya? Status masih anak aja. Tidak ada cerai. Jadi kalau hak warisan itu gampangnya begini Pak, gampang warisan. Kalau seorang mayit dia punya atasan atau bawahan, maksudnya punya cabang ke bawah, itu yang samping-sampingnya nggak boleh berharap. Nah, kakaknya, adiknya itu disebut samping-sampingnya, saudara. Jadi kalau mayit punya anak atau punya orang tua ke atas, itu kalau masih punya ke atas atau ke bawah, itu samping-sampingnya nggak boleh berharap, atau lagi yang ke bawah. Jadi kalau sudah punya anak, dipastikan kakaknya, adiknya nggak dapat. Nah, ternyata udah bercerai. Nah, ke bawahnya kan nggak ada mantan, masih anaknya. Nah, kalau mantan istrinya nggak dapat, sudah putus bercerai. Kecuali misalnya ayahnya meninggal, anaknya dapat. Nah, pas dapat itu meninggal, nah ibunya dapat. Tapi begini jadi berpindah gitu. Nah, tapi begini, ada yang menarik dalam surat An-Nisa. Di laptop saya, di dalam surat An-Nisa itu ada disebut dengan uang dengar, wa ulul arham ya. Ketika ketika meninggal, kerabat-kerabat itu didatangkan. Pada pembagian itu disuruh menyaksikan. Ternyata ketika menyaksikan dia nggak dapat jatah. Tadi saya sebut pamannya nggak dapat karena ada anaknya, kemudian saudaranya lagi nggak dapat, kemudian bahkan dia punya
apa namanya anak angkat ya, disebut dengan waliyatama di situ, nggak dapat. Nah, maka Al-Quran menyarankan harus diberikan uang dengar itu. Kalau saya menerjemahkannya adalah uang dengar. Jadi uang dengar itu tidak ada berapa persennya, tetapi Al-Quran menyarankan jangan sampai lah sudah dengar-dengar bagi-bagian itu pulang begitu saja, tetap harus ada. Ya kasihan juga. Nah, tapi bagian pastinya itu tidak ada. Jadi kalau dalam perwarisan kira-kira begitu. Nah, yang ribet itu begini, yang ribet ya, karena warisannya itu bentuknya tanah. Nah, itu biasanya lebih ribet. Misalnya pangkal aslinya si fulan meninggal. Okay. Kemudian diwariskan kepada anaknya. Anaknya banyak, otomatis kan dibagi-bagi sebenarnya. Kemudian ternyata anak yang pertama ini sudah punya istri dan sudah punya anak lagi. Kemudian keburu meninggal. Nah, padahal harta warisnya belum dibagi. Nah, itu yang menjadi ribet biasanya. Pengalaman saya kalau udah langsung aja ke teknis gitu. Kan ada bagian departemen agama yang masalah seperti itu ya. Karena kalau diputuskan oleh negara itu lebih objektif. Ya. Karena agak rumit. Kenapa? Karena tidak selamanya harta warisan itu bisa langsung dibagi ketika itu juga. Nah, kalau bentuknya uang atau bisa dibagi kan enak. Tapi kalau bentuknya ini rumah, apalagi kalau yang parah lagi dia meninggalkan hutang, nah itu susah. Meninggalkan hutang itu juga sebenarnya hutang juga dibagi loh, jangan dikira hutang itu juga dibagi-bagi persentase. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Kalau kurban itu lebih fleksibel. Rasulullah SAW itu kurban itu tidak wajib menurut jumhur ulama. Hanafi saja, madzhab Hanafi yang mewajibkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Jadi setiap tahun, baik sebelum ada tasyrik ataupun sesudah ada tasyrik, Rasulullah tidak pernah meninggalkan, selalu berkurban. Makanya Imam Syafi'i dan imam yang lain mengatakan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Nah, lalu kalau berkurban itu bagaimana? Apakah saya harus nyembelih sendiri? Lah kalau berani lebih afdal. Kalau punya nyali lebih afdal lagi. Saya sembelih sendiri di sini Pak, lebih afdal. Tapi tidak harus. Yang disunahkan adalah menyaksikan persembelihan. Nah, jadi ketika sembelih itu kalau bisa disaksikan. Lah bagaimana orang saya lembaga yang ambil zakat ini atau kurban ini dia nyembelihnya di sana di Papua atau di Sumatera. Ya, itu kalau bisa. Kalau tidak ada masalah di sana. Karena nanti pada prakteknya itu daging kurban itu kan saya sebagai yang mengkorban boleh ngambil. Sepertiga boleh didiskusikan kepada orang kaya sekalipun, karena kurban ini kan bukan untuk orang miskin, seperti hadiah. Bahkan sebagian para ulama dibolehkan juga diberikan kepada non muslim, tapi ada juga ulama yang tidak membolehkan. Jadi lebih fleksibel ya. Nah, cuma tidak boleh dijual. Kurban itu tidak boleh dijual. Kalau yang menjualnya bukan panitia kurban atau saya yang mengorbankan, nah itu tidak apa-apa. Misalnya secara etik, saya tidak bicara etikal. Saya sebagai orang yang ngumpulin kurban, terus ngumpulin, habis itu saya buat bakso dan dijual. Boleh nggak? Ya boleh, sudah menjadi milik saya. Tapi secara etika itu saya nggak etis. Yang nggak boleh kalau panitia dibentuk menjual kurban untuk menghasilkan uang. Jadi itu perluasan dari yang tadi ditanya Pak sekali. Ini saya kira insya Allah nanti ketemu pada seri berikutnya. Masih ada beberapa ayat sebenarnya yang membicarakan dengan tema lain tidak berkaitan ya, tentang kaum yang durhaka, kemudian fungsi seorang rasul, dan nanti terakhir kita akan membahas tentang kekuasaan Allah yang tanpa batas, tentang alam semesta yang strukturnya tidak bisa diketahui oleh manusia. Kita akan menyadari betapa kecilnya manusia ketika dilihat alam semesta ini. Jadi kalau kita mau sombong, apa yang perlu sombongkan? Kita saja kalau dilihat dari satelit aja nggak kelihatan, lalu apa yang harus? Ini paruh kedua dari surat At-Talaq ini, supaya ketika dia berhubungan dengan sebenarnya dengan tema perceraian ini, dia nggak boleh sombong. Meskipun dia full power, nggak boleh dia hina-hina istrinya, atau sebaliknya, karena istrinya merasa lebih tinggi, dia nggak bisa menghina-hina suaminya, karena suaminya adalah tetap statusnya adalah imam di dalam rumahnya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti konklusi akhir hubungan tema pertama 7 ayat pertama dengan 5 ayat berikutnya, bila nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya.
Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.